Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7, yaitu tentang himpunan. Bersama saya, Ibu Indra. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 buah toples. Untuk toples pertama, di sini terdiri dari beberapa cotton bud. Kemudian di toples kedua ada beberapa stik es krim. Dan di toples ketiga itu ada beberapa kapas. Nah, yang kita pelajari di sini adalah tentang himpunan. Adapun kompetensi dasar dalam materi himpunan ini, yang pertama yaitu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada 2 himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada kedua himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan selama dan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik nanti dapat yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan. Yang kedua, menjelaskan pengertian himpunan bagian. Yang ketiga, menjelaskan pengertian himpunan semesta dan himpunan kosong. Yang keempat, menjelaskan operasi irisan, gabungan, dan selisih dari 2 himpunan. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan dan sifat-sifatnya. Nah, berikut adalah peta konsep pembelajaran kita kali ini. Jadi, kita ada 2 yang dipelajari ya, tentang pengertian himpunan itu sendiri dan operasi himpunan. Nanti pengertian himpunan itu sendiri terbagi dari pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakannya, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, komplement himpunan, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Sedangkan di operasi himpunan sendiri ada operasi 2 himpunan, sifat-sifat operasi himpunan, dan hubungan 2 himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Untuk pengertian himpunan yaitu 1. Pengertian himpunan itu sendiri. Yang kedua adalah anggota himpunan. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Yang keempat, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, himpunan kosong. Yang kelima, himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Dan yang keenam adalah diagram Venn. Nah, yang pertama, pengertian himpunan. Silakan kalian amati gambar berikut ini. Di sebelah kiri ini ada gambar berbagai macam buah. Nah, di sini ada tulisannya, ini golden raspberry. Di sini best strawberry. Ini strawberry. Ada kiwi, ada pomegranate. Di sini ada anggur ya. Ada juga blueberry di sini. Gambar di samping ini itu memperlihatkan buah-buahan yang dijual di pasar ataupun di supermarket. Nah, di sini yang dapat saya tunjukkan, di sini ada delima itu pomegranate. Kemudian ada raspberry, ini raspberry di sini. Kemudian ada kiwi, ini tadi kiwi di sini. Nih, yang ini kiwi. Kemudian ada blueberry. Di sini blueberry. Kemudian ada anggur, ini ada anggur merah dan anggur hijau. Kemudian ada stroberi. Oke, baik stroberi biasa maupun best strawberry. Nah, sekarang ada gambar yang kedua. Kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada jenis-jenis donat. Baik yang bolong tengahnya, yang ada isiannya yang tidak bolong, yang berbentuk boneka seperti ini ya. Nah, gambar di samping ini memperlihatkan beberapa jenis donat yang dijual di toko roti ataupun supermarket.
Nah, pada saat menjualnya itu biasanya jenis yang sama dikelompokkan dalam satu rak. Ya, jadi kalau yang di sini gula, ya, di sini sama jenisnya. Kemudian yang seperti ini sama jenisnya. Ini yang coklat pakai taburan seres juga dijadikan satu tempat. Kemudian yang berwarna ungu ini dijadikan satu tempat. Yang gulanya putih juga dijadikan satu tempat. Seperti itu ya, tidak dicampur gitu. Sama seperti pada buah ini. Ini dikelompokkan dalam satu rak. Jadi yang raspberry sendiri, strawberry sendiri, Dutch strawberry tersendiri, blueberry tersendiri, tidak dicampur. Tidak dicampur. Di rak yang sama tetapi tidak dicampur dengan dalam satu wadah itu berbagai macam buah. Jadi satu wadah buah yang sama seperti ini. Oke, seperti ini anggur hijau. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengelompokan tersebutlah yang disebut sebagai himpunan. Nah, jadi ada kumpulan delima, kumpulan raspberry, kumpulan kiwi, kumpulan blueberry, anggur, dan stroberi diletakkan dalam satu rak tadi kan. Raknya ada isinya stroberi, delima, raspberry, dan sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai himpunan buah-buahan. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam buah. Nah, sementara itu di gambar kedua tadi ada donat yang berbentuk boneka, ada donat yang berbentuk tidak bolong tengahnya, ada yang bolong tengahnya. Nah, kumpulan donat ini diletakkan dalam satu rak. Nah, inilah yang disebut sebagai himpunan donat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah menjumpai hal berikut. Sekeranjang jeruk, sesisir pisang, ataupun sekumpulan semut hitam. Sementara pada matematika kita bisa menjumpai kumpulan bilangan bulat positif maksimal 10. Berarti bilangan bulat positif itu mulainya dari 1 ya. Kalau maksimalnya 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada kumpulan bilangan genap antara 20 dan 30. Berarti itu 20. Kalau di antara itu berarti 20 dan 30-nya nggak masuk. Berarti mulainya dari 22, 24, 26, dan 28. Nah, contoh-contoh seperti itulah jika kita cermati memiliki kesamaan. Kesamaan yang dimaksud itu apa sih? Kesamaannya yaitu semua objeknya itu memiliki ciri yang jelas. Nah, contoh nih, sekeranjang jeruk, isinya jeruk, jadi ciri-cirinya itu adalah buah jeruk. Sekumpulan semut hitam, berarti berkumpul semut yang berwarna hitam saja. Jadi ada batasannya gitu ya. Nah, jadi bisa kita definisikan secara jelas seperti ini. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Atau bisa kita simpulkan seperti ini. Himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Nah, definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Ya, contoh nih tadi sekeranjang jeruk. Berarti kalau ada apel bukanlah anggotanya, hanya jeruk saja. Jadi boleh jeruk Bali, boleh jeruk yang jeruk nipis, jeruk lemon, yang pasti jeruk. Contoh, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, yang merupakan anggotanya berarti ada kucing, kerbau, kuda, ataupun sapi.
Sedangkan yang bukan anggotanya itu misalkan ayam, itik. Nah, jadi kumpulan ini di atas disebut sebagai himpunan. Kenapa? Karena batasannya jelas, yaitu hewan berkaki 4. Jadi hanya yang berkaki 4 yang sebagai anggotanya. Contoh kedua, kelompok bilangan yang merupakan faktor dari 12. Perlu diingat ya, faktor 12 kemarin kita udah belajar. Yang merupakan anggota dari faktor 12 ya, yang merupakan anggotanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau yang bukan anggotanya yang mana? Misalkan nih 5, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Negatif masuk nggak? Negatif 5? Masuk. Nah, jadi yang bukan anggota yang perkalian yang hasilnya bukan 12. Nah, jadi kelompok ini disebut juga sebagai himpunan karena jelas batasannya, yaitu hanya faktor dari 12. Bilangan selain faktor 12 bukanlah anggota. Yang ketiga, kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi. Nah, pengertian tinggi di sini tidak jelas, harus berapa sentimeter batasannya. Maka, kumpulan ini bukanlah himpunan. Perhatikan ya, karena tidak jelas, ya, karena tidak ada batasan tingginya. Jadi kalau kita ngomongin tentang tinggi badan, berat badan, kalau hanya dikatakan kumpulan siswa yang gemuk itu nggak jelas. Gemuk itu seberapa? Untuk orang yang orang-orang tertentu 40 kilo aja udah gemuk gitu. Tapi ada juga yang berat badannya 70 kilo, tapi dengan tinggi badan yang sangat tinggi, dia nggak kelihatan gemuk. Nah, jadi versi gemuk tiap orang itu berbeda-beda. Begitu juga dengan tinggi. Kecuali di sini ada batasannya. Kumpulan siswa di kelasmu yang berbadan tinggi 150 cm. Nah, itu ada batasannya jelas. Kalau 150 cm berarti ke atas, ya. Dia 150 cm, 151 dan seterusnya, itu berarti disebut tinggi. Tapi kalau di bawah 150 berarti tidak tinggi, disebut pendek. Nah, tapi kalau di kalimat ketiga ini hanya dikatakan bahwa yang berbadan tinggi. Jadi nggak ada batasan tinggi itu. Karena pandangan orang gitu ya, tiap-tiap orang tinggi itu berbeda-beda. Jadi untuk contoh 1 dan contoh 2 ini adalah himpunan, sedangkan contoh ketiga itu bukan himpunan. Oke, yang kedua, anggota himpunan. Nah, himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi kalau ketemu kurung kurawal bacanya sudah himpunan. Dan biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan nih A besar, B besar, atau R besar. Jadi menuliskan nama himpunan tidak boleh huruf kecil. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini nih. Seperti ini. Ini membacanya elemen. Elemen itu artinya anggota. Nah, untuk bukan anggota himpunan dilambangkan dengan, nah ini, sama yang tadi tapi dicoret. Itu dinamakan sebagai bukan anggota himpunan. Nah, misal nih, perhatikan gambar buah di sebelah kiri. Ada satu keranjang buah. Ya. Di dalamnya ada buah anggur. Di sini ada apel. Ini sepertinya pir ya. Kemudian ada pisang. Misalkan kumpulan buah-buahan ini itu kita beri nama B. Jadi nama himpunannya adalah himpunan B. Nah, maka bisa kita tulis, oh ini plum ya, buah plum. Maka bisa kita tulis B sama dengan himpunan. Nah, jadi ini kurung kurawal ini bacanya himpunan. B sama dengan himpunan pisang, apel, anggur, dan plum. Nah, kalau begitu, karena pisang ada di dalam keranjang ini, pisang ada di dalam sini nih, maka pisang elemen B. Kalau anggur ada di dalam keranjang. Nah, anggur juga ada di sini kan tadi kita tulis. Maka anggur adalah elemen himpunan B. Anggota himpunan B.
Sedangkan jeruk tidak ada di dalam sini. Jeruk tidak ada di sini. Berarti jeruk bukan anggota himpunan B. Kiwi juga nggak ada di sini. Di sini juga tidak ada kiwi ya. Nah, kiwi berarti bukan anggota himpunan B. Banyaknya anggota suatu himpunan, misalkan anggota himpunan A, maka banyaknya anggota himpunan bisa kita nyatakan dengan notasi N dalam kurung A besar tutup kurung. Jadi notasi NB artinya banyak anggota pada himpunan B. Sedangkan NC artinya banyak anggota pada himpunan C. Contoh nih. Diketahui P sama dengan himpunan huruf-huruf pembentuk kata siswa. Huruf-huruf pembentuk kata siswa. Oke, berarti pada himpunan tersebut kata siswa kan terdiri dari 5 huruf nih. Ada S, I, S, W, A. Nah ini S, I, S, W, dan A. Nah, karena ada anggota yang sama, yaitu S, nih, S dan S, maka hanya boleh ditulis satu kali. Jadi kalau anggotanya sama, cukup satu kali saja menuliskannya. Maka boleh kita tuliskan seperti ini. Karena tadi nama himpunannya P, kita tulis dulu P, P-nya P besar, sama dengan buka kurung kurawal S, I, W, A. Jadi walaupun siswa itu ada 5 huruf, tapi anggotanya kita tuliskan 4. Karena ada huruf yang sama, hanya boleh satu kali ditulis. Nah, perbedaan antara memberikan nama himpunan dengan anggota himpunan adalah pada saat pemberian nama himpunan itu kita menggunakan huruf kapital, sedangkan kalau dia anggota himpunan, maka kita menggunakan huruf kecil. Nah, karena S ada di dalam himpunan P, maka ditulis S elemen P. Berarti I anggota P ditulis I elemen P. Begitu juga W elemen P. Nah, sedangkan huruf U kan nggak ada di sini. Berarti U itu bukan anggota P, ditulisnya U seperti ini. Nah, berapa banyak anggota himpunan P? Nah, tinggal dilihat aja nih. 1, 2, 3, 4. Maka NP-nya itu sama dengan 4. Beberapa himpunan bilangan. Nah, ada beberapa himpunan bilangan ya. Yang pertama, himpunan bilangan bulat. Biasanya itu diberi lambang, diberi nama B. Berarti B sama dengan, karena bilangan bulat itu negatifnya tak hingga, positifnya tak hingga, maka kita menuliskannya seperti ini. B sama dengan, buka kurung kulawal, titik-titik artinya tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan yang kedua yaitu himpunan bilangan asli. Biasanya diberi nama dengan huruf A. Berarti A-nya itu sama dengan, bilangan asli dimulai dari 1 ya. Berarti A sama dengan, buka kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga ada himpunan bilangan cacah. Biasanya diberi nama C. Berarti C-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena bilangan cacah dimulai dari 0. Yang keempat, himpunan bilangan ganjil. Nah, kalau di sini nggak ada diberi nama. Jadi kalian bebas memberi namanya. Anggotanya yaitu buka kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan bilangan cacah genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Yang keenam ada himpunan bilangan prima, masih ingat ya bilangan prima? Di bab 1 kita udah belajar, yaitu bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor yang berbeda, atau bilangan yang hanya habis dibagi dengan 1
dan bilangan itu sendiri kecuali 1. Jadi satunya nggak masuk. Jadi anggota himpunan bilangan prima itu 2, buka kurung awal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Yang ketujuh, himpunan bilangan cacah kuadrat. Nah, cacah kuadrat berarti bilangan yang dikuadratkan. Anggotanya yaitu buka kurung awal 0, karena 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian 1, karena 1 kuadrat sama dengan 1. 4, karena 2 kuadrat sama dengan 4. 9, karena 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Yang ke-8 ada himpunan bilangan cacah pangkat 3. Pangkat 3 itu berarti bilangan cacah dipangkatkan 3. Berarti anggotanya himpunan bilangan cacah tadi 0 ya. Berarti 0 kali 0 kali 0, 0. Kemudian 1 dipangkatkan 3, 1 kali 1 kali 1, 1. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2, berarti 8, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada himpunan bilangan komposit, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, bilangan komposit atau tersusun itu adalah bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Jadi lawannya bilangan prima, ya. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan. Nah, jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu kita beri nama himpunan B, maka ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama, kita bisa menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, atau disebut juga sebagai metode tabulasi. Artinya kita menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Tadi kita udah menuliskannya. Nah, seperti ini nih. Karena tadi bilangan cacah kurang dari 5, bilangan cacah kan mulainya dari 0 tuh. Berarti kita menuliskannya, karena nama himpunannya B, berarti B sama dengan buka kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4 tutup kurung kurawal. Nah, ini yang dinamakan menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang kedua, kita bisa menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, atau biasanya disebut sebagai metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Nah, garis tegak itu garis lurus ya. Kemudian variabel itu huruf. Biasanya yang digunakan itu X, Y, huruf lain juga boleh. Cuma yang paling sering digunakan itu X dan Y. Nah, contohnya seperti ini. Karena tadi bilangan cacah kurang dari 5, maka kita menuliskan seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawal. Nah, X ini yang dinamakan variabel ya. X ini variabel. Kemudian diikuti dengan garis tegak nih, garis tegaknya ini. Nah, dan syarat keanggotaannya. Syaratnya tadi bahwa bilangan cacah kurang dari 5. Boleh nuliskannya X kurang dari 5. Nah, syarat yang berikutnya apa nih? Ini titik koma bacanya sedemikian hingga X-nya bilangan cacah. Karena tadi diminta adalah menyatakan bilangan 5 bilangan cacah yang kurang dari 5. Apakah cara menyatakannya dengan notasi pembentuk himpunan hanya seperti ini? Boleh tidak seperti ini? Ada lagi tampilan yang lain? Nah, boleh seperti ini. B sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian hingga X kurang dari 5 sehingga di mana X-nya anggota bilangan cacah. Nah, jadi kalau di sini nggak menambahkan lambang E ya, lambang elemen, tapi kalau di sini menambahkan lambang elemen. Ini boleh. Yang pertama ini boleh, yang kedua juga boleh. Atau satu lagi, boleh seperti ini. B sama dengan himpunan. Jadi kurung kurawal ini dibaca himpunan. X sedemikian hingga X-nya bilangan cacah kurang dari 5. Nah, jadi ada 3 cara nih. Boleh seperti ini, tidak menuliskan
elemen di sini. Boleh seperti ini menuliskan elemen. Kita menggunakan syaratnya pakai tanda kurang dari seperti ini. Atau boleh kita menuliskan seperti ini, hanya menambahkan variabel X dan garis tegak lurusnya saja. Garis tegaknya saja. Boleh seperti ini. Kalau soalnya esai, kalian boleh memilih salah satunya. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, kalian harus mengamati mana yang paling tepat. Cara menyatakan himpunan yang ketiga yaitu dengan kata-kata, atau nama lainnya yaitu metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Nah, seperti ini contohnya. Karena tadi bilangan cacah kurang dari 5, ya udah kita nuliskannya B sama dengan buka kurung kurawal, baru kita tulis kalimatnya. Bilangan cacah kurang dari 5, tutup kurung kurawal. Nah, ini kalau dibaca B sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Ya, jadi kurung kurawal itu membacanya himpunan. Nah, ini ada contoh lagi nih. Kalau kita daftarkan anggota himpunan A2468. Tahu nggak sih kalian 2468 itu bilangan apa? Benar, bilangan genap. Maka kalau kita deskripsikan anggotanya, ya, kita menggunakan kata-kata. Kalau mendaftar begini, menuliskan anggotanya A sama dengan buka kurung kurawal 2468. Tapi kalau kita mendeskripsikannya, buka kurung kurawal, ya, oh ini ketinggalan nih, harusnya ada A-nya di sini. A sama dengan buka kurung kurawal bilangan asli genap yang lebih kecil dari 10. Oke. Ya. Jadi ini ketinggalan ini, harusnya ada A di sini. Harusnya di sini ada A-nya ya. A sama dengan bilangan asli genap yang lebih kecil dari 10. Boleh nggak dengan cara yang lain? Boleh, misalkan di sini. Ini kan bilangan genap semua nih. Terletak antara 0 sampai 0 dan 10. Berarti boleh juga kita tulis gini. A itu sama dengan himpunan bilangan asli antara 0 dan 10. Boleh nih seperti ini. Begini boleh, begini juga boleh. Nah, untuk menuliskan notasi pembentuk himpunannya, boleh seperti ini. Jadi A sama dengan X sedemikian hingga X bilangan asli genap lebih kecil dari 10, atau boleh juga begini. Ya, saya tuliskan di sini. A itu sama dengan himpunan X sedemikian hingga X-nya kalau saya ambil dari yang tulisan saya yang merah, kan terletak di antara 0 dan 10. Berarti boleh saya tuliskan gini. 0 itu kurang dari X kurang dari 10. Di mana X-nya anggota bilangan asli genap. Ingat ya, asli genap, jangan nulisnya asli aja, karena kalau bilangan asli antara 0 dan 10, 1, 3, 5, 7, 9 itu termasuk bilangan asli juga. Jadi kita di sini nuliskannya asli genap. Jadi X-nya anggota bilangan asli genap. Nah, karena 0 dan 10 tidak masuk, maka di sini jangan tambahkan tanda sama dengan. Tapi kalau misalkan di sini di daftar ada 10, maka di sini boleh ditambahkan sama dengan di sini. X kurang dari sama dengan. Kemudian himpunan yang kedua ada himpunan B, anggotanya A, I, U, E, O. Udah pada tahu ya? Ini kalau kita deskripsikan berarti himpunan B, ini ketinggalan juga nih, B sama dengan semua huruf vokal. Nah, kalau ditulis notasinya, B sama dengan himpunan X sedemikian hingga X-nya huruf vokal. Udah, kalau ini aja. Kalau kita ngomongin huruf, begitu aja bisanya. Tapi kalau angka seperti ini,
kita bisa modifikasi. Ini bisa ada lagi kalau mau dirubah kalimatnya, tapi nanti kalau setelah didaftar anggotanya tetap ini. Kemudian ada himpunan C, itu sama dengan himpunan anggotanya J, A, K, R, T. Nah, kalau kita deskripsikan anggotanya, kita boleh deskripsikan seperti ini nih. Nah, nggak pakai kurung kurawal, tapi kita menyebutkan kata himpunan. Kenapa? Kalau kalian menuliskan kurung kurawal, seperti ini membacanya sudah himpunan. Kalau kalian tidak menuliskan tanda kurung kurawal, boleh kalian tuliskan kata himpunannya. Jadi kalau dideskripsikan, himpunan C terdiri dari semua huruf yang membentuk kata Jakarta. Nah, berarti kalau kita tuliskan dengan notasi pembentuk himpunan, C sama dengan himpunan X, sedemikian hingga X huruf yang membentuk kata Jakarta. Seperti ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.